Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teori terbentuknya alam semesta dan juga teori terbentuknya galaksi. Baiklah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui mengenai pengertian alam semesta. Pengertian alam semesta itu mencakup tentang mikrokosmos dan juga makrokosmos. Yang pertama, ada mikrokosmos, yaitu adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya seperti atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah makrokosmos. Makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya seperti bintang-bintang, planet, dan galaksi. Alam semesta atau sering disebut juga sebagai universum dalam terminologi ilmu astronomi menyatakan bahwa alam semesta merupakan ruang angkasa dengan segala zat dan energi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori terbentuknya alam semesta. Terdapat beberapa macam teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama, ada teori steady state. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena pembangunan alam yang berlangsung secara terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta. Sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan yang tidak berubah atau steady state. Yang kedua, yaitu adalah teori ekspansi dan konstruksi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya, yaitu satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Yang pertama, yaitu satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi, disebut juga oscillating theory atau teori mengembang dan merapat. Yang ketiga yaitu ada teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah salah satu teori yang paling terkenal di antara teori lainnya. Pada awal abad ke-21, muncul teori ledakan mahadahsyat Big Bang yang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal, di mana pada awalnya alam semesta ini berupa satu masa padat. Masa maha padat ini dapat dianggap suatu atom yang maha padat dengan ukuran maha kecil yang kemudian mengalami reaksi radioaktif dan akhirnya menghasilkan ledakan yang begitu dahsyat. Teori Big Bang ini juga dikenal dengan teori superdance, menyatakan bahwa jika alam semesta mengembang pada skala tertentu, maka ketika kita pergi kembali ke dalam waktu, kelompok-kelompok galaksi akan semakin mendekat dan tentu akan sampai pada suatu saat di mana semua menteri energi waktu yang membentuk alam semesta terkontraksi pada suatu tempat dalam bentuk gumpalan yang sangat padat atau superdense agglomeration. Selanjutnya yaitu ada teori kabut. Teori kabut ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, yaitu merupakan seorang ahli filsafat bangsa Jerman dan juga Pierre Simon Laplace
dari tahun 1749 sampai 1827, yang mana merupakan seorang ahli astronomi bangsa Prancis. Pada akhir abad ke-19, teori kabut disanggah oleh beberapa ahli seperti James Clerk Maxwell yang memberikan kesimpulan bahwa bila bahan membentuk planet terdistribusi di sekitar matahari membentuk sebuah cakram, yaitu suatu piring, maka gaya yang disebabkan oleh perbedaan perputaran atau kecepatan anguler akan mencegah terjadinya pembekuan planet. Dan yang terakhir ada teori bintang kembar. Nah, menurut teori bintang kembar ini, awalnya ada dua bintang yang berdekatan. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping. Akibatnya, pengaruh gravitasi dari bintang kedua, maka kepingan-kepingan itu bergerak mengelilingi bintang-bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Selanjutnya yaitu ada pengertian galaksi. Galaksi adalah suatu kumpulan bintang-bintang yang membentuk suatu sistem yang terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak mengelilingi secara teratur. Dalam ilmu astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas bintang-bintang gas dan debu yang amat luas, yang anggotanya mempunyai gaya tarik atau gravitasi. Suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang, bintang yang mempunyai ukuran, warna, karakteristik yang sangat beraneka ragam. Selanjutnya, yaitu teori terbentuknya galaksi. Terdapat dua teori terbentuknya galaksi. Yang pertama, yaitu teori ini dikemukakan pada tahun 1930 oleh Georges Lemaitre, seorang padri dan astronom bangsa Belgia. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari suatu ledakan hebat yang melemparkan jasad-jasad ke segala arah. Lambat laun, jasad-jasad itu membentuk sebuah galaksi. Kemudian, untuk teori yang kedua, yaitu teori yang dikemukakan pada tahun 1948 oleh tiga orang ahli, yaitu Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Fritz Hoyle. Menurut teorinya, bahwa alam semesta berada dalam keadaan sudah tetap. Walaupun galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, kepadatan alam semesta tidak berubah karena secara terus-menerus menjadi pembentukan jasad baru. Baiklah, untuk saat ini mungkin hanya sekian penyampaian materi mengenai teori terbentuknya alam semesta dan teori terbentuknya galaksi. Untuk pembelajaran kali ini semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Baiklah, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.